Gedung Parlemen Israel dilaporkan terbakar hebat setelah ribuan demonstran menyerbu kawasan pusat pemerintahan pada Sabtu malam waktu setempat. Insiden ini dipicu oleh keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang sehari sebelumnya mengerahkan 3.000 pasukan IDF untuk memasuki wilayah Gaza. Kebijakan tersebut memicu gelombang amarah publik hingga berujung pada aksi demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Api melahap sebagian besar sisi gedung parlemen, sementara asap pekat membumbung tinggi dan terlihat dari berbagai penjuru kota. Sirene darurat meraung tanpa henti. Polisi berusaha menghalau massa, namun jumlah demonstran yang mencapai ratusan ribu membuat situasi tak terkendali. Sejumlah saksi mata menggambarkan suasana malam itu sebagai salah satu kekacauan politik paling serius dalam sejarah Israel modern. Teriakan massa menggema dengan satu tuntutan utama, mundurnya Netanyahu. Poster, spanduk, dan orasi politik memenuhi jalanan Yerusalem. Ironisnya, parlemen yang biasanya panas karena perdebatan politik, kali ini benar-benar terbakar karena rajat bawa api sungguhan. Pemerintah Israel belum memberikan keterangan resmi terkait kerusakan gedung, namun laporan awal menyebut sebagian besar ruang sidang utama hangus terbakar. Meski puluhan unit pemadam kebakaran dikerahkan, api baru dapat dikendalikan setelah berjam-jam. Di luar gedung, gelombang massa tidak surut, bahkan terus bertambah, menandakan protes telah bergeser dari isu Gaza menjadi penolakan total terhadap kepemimpinan Netanyahu. Kekacauan ini menandai puncak dari ketegangan politik yang kian memanas. Demonstrasi besar-besaran tersebut diperkirakan diikuti lebih dari 300.000 warga Israel, jumlah yang disebut pengamat sebagai angka yang mustahil diabaikan. Kalau biasanya rakyat Israel pecah soal politik, malam itu mereka kompak, seperti konser akbar. Cuma kali ini bintang tamunya adalah kebencian pada Netanyahu. Ketegangan yang berujung pada aksi pembakaran gedung parlemen Israel berawal dari keputusan kontroversial Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengerahkan 3.000 pasukan Israel Defense Forces atau IDF ke jalur Gaza. Keputusan itu diumumkan hanya sehari sebelum demonstrasi besar meledak dan langsung memicu reaksi keras dari masyarakat luas. Langkah Netanyahu dianggap tidak hanya memperburuk konflik, tetapi juga menambah beban psikologis warga Israel yang selama ini hidup dalam bayang-bayang perang. Banyak warga menilai pengerahan ribuan tentara itu sebagai keputusan sembrono yang lebih menonjolkan ambisi politik daripada pertimbangan keamanan nasional. Publik bahkan menyindir, Netanyahu tampaknya lebih sibuk main game strategi perang daripada mengurus stabilitas di dalam negeri. Kebijakan ini menjadi pemicu utama kemarahan rakyat. Di berbagai kota, mulai dari Tel Aviv, Haifa, hingga Beersheba, muncul aksi protes spontan yang kemudian melebur menjadi gelombang besar di Yerusalem. Kritik tajam juga datang dari kalangan akademisi dan pengamat militer yang menilai Netanyahu sedang meminjam bensin untuk memadamkan api. Kementerian Pertahanan Israel sebelumnya mengklaim pengerahan 3.000 pasukan ke Gaza sebagai upaya menjaga stabilitas dan melindungi warga Israel dari ancaman serangan. Namun bagi masyarakat sipil, alasan tersebut tidak lagi bisa diterima. Mereka menilai bahwa setiap operasi militer baru justru memperbesar resiko, baik di Gaza maupun di dalam negeri sendiri. Seorang pengunjuk rasa bahkan berteriak, "Kami tidak butuh Netanyahu kirim 3.000 tentara ke Gaza. Yang kami butuh justru 3.000 alasan dia mundur dari kursinya." Kritik juga datang dari oposisi di parlemen. Sejumlah anggota menyebut keputusan Netanyahu sebagai bentuk pengalihan isu setelah pemerintahnya terus diguncang skandal politik dan penurunan popularitas. Situasi semakin runyam ketika media lokal menyoroti bagaimana operasi militer ini diumumkan tanpa diskusi terbuka, seolah-olah pemerintah ingin menunjukkan kekuatan militer sembari menutup mata terhadap kegelisahan rakyat. Di tengah ketegangan itu, media internasional menyoroti dampak sosial dari keputusan ini. Beberapa analis menyebut pengerahan pasukan ke Gaza pada saat kondisi dalam negeri memanas ibarat melempar korek api ke gudang bensin. Dan terbukti, gedung parlemen yang harusnya jadi tempat adu argumen malah berubah jadi tempat adu kobaran api. Netanyahu kini berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi, ia berusaha menunjukkan ketegasan dengan mengerahkan pasukan ke Gaza. Namun di sisi lain, langkah itu justru memperlemah dukungan di dalam negeri. Demonstrasi besar-besaran di Yerusalem hanyalah puncak gunung es dari rasa muak rakyat terhadap kebijakan yang dianggap penuh kesalahan strategis. Gelombang manusia memenuhi jalanan ibu kota.
menciptakan pemandangan yang jarang terlihat dalam sejarah Israel modern. Lebih dari 300.000 warga tumpah ruah di depan gedung parlemen, memadati setiap sudut Yerusalem dengan tuntutan yang sama, mundurnya Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Angka ini disebut sebagai salah satu aksi protes terbesar sepanjang sejarah negara itu, melampaui unjuk rasa besar yang pernah terjadi pada dekade-dekade sebelumnya. Demonstrasi dimulai sejak siang hari, namun menjelang malam jumlah massa meningkat drastis. Jalanan yang biasanya ramai dengan lalu lintas kendaraan berubah menjadi lautan manusia yang bergerak serentak. Mereka datang membawa spanduk, bendera, pengeras suara, bahkan replika kursi Perdana Menteri yang mereka bakar sebagai simbol perlawanan. Seorang demonstran berteriak melalui pengeras suara, "Kalau kursi panas, biar sekalian kita jadikan arang." Di tengah kerumunan terdengar pekikan keras dengan irama kompak, seperti stadion sepak bola yang penuh supporter. Bedanya kali ini stadionnya adalah seluruh Yerusalem, dan yang diteriakan bukan dukungan, melainkan penolakan. Daun Netanyahu terdengar bergema berulang kali, menciptakan efek gaung yang menekan mental aparat keamanan. Polisi tampak kewalahan, meski ribuan personil diturunkan untuk menjaga ketertiban. Tak hanya dari kalangan muda, demonstrasi ini juga diikuti berbagai lapisan masyarakat. Ada kelompok mahasiswa, pekerja kantoran, buruh, hingga keluarga yang datang lengkap membawa anak-anak. Ini bukan lagi soal politik, ini soal masa depan, ujar salah satu ibu rumah tangga yang ikut aksi. Kehadiran massa lintas generasi memperlihatkan bagaimana ketidakpuasan terhadap Netanyahu telah menembus batas sosial dan usia. Media lokal menyebut suasana protes itu menyerupai festival politik. Poster jagasan bergambar Netanyahu dengan coretan tinta merah tersebar di mana-mana. Beberapa seniman jalanan bahkan memanfaatkan momentum untuk melukis mural satir di dinding-dinding kota. Seorang pelukis menulis, "Netanyahu the fire starter." Ironisnya ternyata api benar-benar menyala malam itu. Hanya saja bukan semangat, melainkan gedung parlemen. Jumlah massa yang mencapai 300.000 orang membuat jalur utama di Yerusalem lumpuh total. Transportasi umum dihentikan, toko-toko tutup lebih awal, dan kota yang biasanya penuh cahaya justru tenggelam dalam lautan manusia yang membawa obor dan lampu ponsel sebagai simbol protes. Dari udara, kerumunan itu tampak seperti lautan bintang, namun bintang yang kali ini bersinar adalah rasa muak. Meski aksi ini digelar dengan semangat perlawanan, tak sedikit bentrokan kecil pecah antara demonstran dan polisi. Gas air mata ditembakkan, namun justru membuat massa semakin marah. Mereka menutupi wajah dengan kain basah, lalu kembali maju. Seorang pengunjuk rasa sempat bercanda, gas air mata ini lebih ringan ketimbang harga sembako yang naik gara-gara kebijakan Netanyahu. Demonstrasi yang berlangsung sepanjang malam itu menandai titik balik dalam hubungan rakyat dan pemerintah. Dengan jumlah sebesar itu, tuntutan agar Netanyahu mundur tak lagi bisa dianggap sebagai suara minoritas. Protes 300.000 orang ini menjadi simbol bahwa kepercayaan publik sudah runtuh dan api yang membakar gedung parlemen hanyalah representasi nyata dari api kemarahan rakyat. Setelah gelombang demonstrasi besar-besaran yang diikuti lebih dari 300.000 warga, tuntutan untuk menjatuhkan Benyamin Netanyahu kini semakin lantang. Bukan hanya suara jalanan yang bergema, melainkan juga gema politik dari dalam negeri. Oposisi di parlemen, kelompok akademisi, bahkan sebagian mantan pejabat militer mulai bersuara terbuka, menyatakan bahwa Netanyahu sudah kehilangan legitimasi untuk memimpin negara. Desakan itu makin terasa setelah gedung parlemen hangus terbakar, sebuah simbol yang dianggap oleh banyak pihak sebagai tanda keruntuhan kepercayaan rakyat. Jika kursi kekuasaan terbakar, maka wajar kalau pemimpinnya ikut terbakar reputasinya, ujar seorang pengamat politik dalam wawancara dengan televisi lokal. Pernyataan itu viral di media sosial, disambut gelombang komentar publik yang sinis terhadap Perdana Menteri mereka. Bahkan ada netizen yang menulis, Netanyahu coba mundur dengan elegan sebelum pintu keluar juga ikut kebakar.
Netanyahu di sisi lain masih berusaha mempertahankan diri. Dalam pernyataan singkatnya, ia menyebut aksi protes ini sebagai upaya sabotase demokrasi dan berjanji akan tetap fokus menjalankan kebijakan pertahanan. Namun pernyataan itu justru memperkeruh keadaan. Banyak warga menganggap ucapan Netanyahu sebagai bukti bahwa ia semakin terputus dari kenyataan. Bagaimana mungkin menyebut rakyatnya sendiri sebagai perusak demokrasi, padahal justru mereka yang sedang menuntut demokrasi berjalan. Komentar salah satu anggota oposisi di Knesset, keretakan dukungan terhadap Netanyahu juga mulai terlihat di tubuh pemerintahannya. Beberapa anggota kabinet dilaporkan diam-diam melakukan pertemuan dengan oposisi untuk membahas kemungkinan transisi kekuasaan. Bocoran dari media menyebutkan bahwa ada pembicaraan soal pemerintahan darurat, sebuah langkah yang sebelumnya dianggap mustahil terjadi. Sementara itu, tekanan dari komunitas internasional ikut memperburuk posisi Netanyahu. Beberapa negara sekutu utama Israel menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis politik yang terjadi. Media asing ramai menyoroti aksi protes, menempatkannya sebagai headline utama dengan narasi bahwa Israel sedang berada dalam titik rawan instabilitas internal. Ironisnya, negara yang selama ini rajin mengomentari kondisi politik negara lain, kini justru jadi tontonan dunia. Rakyat melalui aksi-aksinya menunjukkan bahwa mereka tidak lagi sabar menunggu perubahan lewat mekanisme politik biasa. Tuntutan mundur terhadap Netanyahu bukan lagi sekedar slogan, melainkan ultimatum. Bagi banyak orang, sang Perdana Menteri telah gagal menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan stabilitas dalam negeri. Krisis legitimasi ini membuat Israel berada di persimpangan. Apakah Netanyahu akan dipaksa mundur dengan cara-cara konstitusional, ataukah rakyat akan terus mendesak dengan tekanan jalanan hingga pemerintah tidak punya pilihan selain menyerah? Pertanyaan itu kini menggantung di udara, sama seperti asap hitam yang masih menyelimuti sisa-sisa gedung parlemen. Dan kalau kursi kekuasaan bisa bicara, mungkin ia sudah berbisik lirih, "Tolong dinginkan aku sebentar di freezer karena pemilikku bikin aku terbakar 2 kali lipat." Kebakaran gedung parlemen Israel dan demonstrasi raksasa yang menuntut pengunduran diri Benyamin Netanyahu meninggalkan pertanyaan besar, kemana arah politik Israel akan bergerak? Situasi yang semula dianggap sebagai gejolak sesaat, kini berubah menjadi krisis mendalam yang mengancam fondasi pemerintahan. Bara api yang melalap gedung parlemen ternyata hanyalah cerminan dari api politik yang masih terus menyala di dalam negeri. Para analis menyebut kondisi ini bisa menjadi titik balik sejarah. Israel yang selama ini dikenal dengan stabilitas politik meski dihantam konflik eksternal, kini justru retak dari dalam. Ketidakpuasan publik terhadap Netanyahu menjadi pemicu utama, tetapi yang terjadi sebenarnya adalah akumulasi masalah, mahalnya biaya hidup, ketidakadilan sosial, hingga rasa frustrasi atas perang yang tak berkesudahan. Seorang kolumnis menulis sinis, Israel terbiasa memadamkan api di Gaza, tapi ternyata lupa memadamkan api di rumah sendiri. Di kancah politik, oposisi bergerak cepat memanfaatkan momentum. Beberapa tokoh senior menyerukan pembentukan pemerintahan transisi atau kabinet darurat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan jika Netanyahu benar-benar dipaksa mundur. Namun proses itu tidak mudah. Israel adalah negara dengan sistem politik yang kompleks, penuh faksi, dan seringkali sulit mencapai konsensus. Mengganti Netanyahu bukan berarti masalah selesai. Tantangan sebenarnya justru dimulai setelahnya, ujar seorang profesor politik dari Universitas Tel Aviv. Masyarakat internasional memandang perkembangan ini dengan penuh kekhawatiran. Negara-negara sekutu, terutama Amerika Serikat, menghadapi dilema besar. Apakah mereka akan terus mendukung Netanyahu ataukah mulai menjauh untuk menjaga citra di mata dunia? Beberapa diplomat asing bahkan secara tersirat mengisyaratkan bahwa perubahan kepemimpinan mungkin perlu dipertimbangkan demi stabilitas regional. Namun bagi rakyat Israel tuntutan sudah jelas, Netanyahu harus turun. Demonstrasi 300.000 warga bukan hanya ekspresi emosi, melainkan pernyataan keras bahwa kesabaran sudah habis. Di media sosial, tagar #ByeByeBibi menjadi trending, dipenuhi dengan gambar satir dan meme yang menertawakan sang Perdana Menteri. Salah satu meme populer menggambarkan Netanyahu duduk di kursi terbakar dengan caption, "This is fine, I'm still in control."
Meski begitu, bayangan masa depan Israel masih penuh ketidakpastian. Apakah transisi kekuasaan akan berjalan damai atau justru memicu konflik politik baru? Apakah rakyat akan puas dengan sekedar pengunduran diri Netanyahu, ataukah mereka akan menuntut perubahan lebih radikal terhadap sistem yang ada? Pertanyaan-pertanyaan itu kini menggantung, menunggu jawaban yang mungkin tidak akan datang dalam waktu dekat. Yang pasti Israel kini berada dalam fase paling genting dalam beberapa dekade terakhir. Gedung parlemen yang hangus terbakar mungkin bisa dibangun kembali, tetapi kepercayaan rakyat yang hilang tidak bisa dengan mudah dipulihkan. Krisis ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada jumlah pasukan atau senjata, melainkan pada legitimasi di mata rakyat. Dan jika sejarah bisa mengulang dirinya sendiri, mungkin suatu hari nanti generasi mendatang akan membaca tentang malam ketika rakyat Israel menyalakan api bukan hanya untuk membakar gedung, tapi juga untuk menerangi jalan ke arah perubahan.